Halo semuanya, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Sandro Kevin, eh, dengan NIM 2005 040028. Di sini saya akan membahas tentang subjek dan objek pajak. Mari kita lihat semuanya. Oke. Subjek pajak. Subjek pajak adalah orang-orang, badan, atau kesatuan lainnya yang telah memenuhi syarat-syarat subjektif, yaitu bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Subjek pajak baru menjadi wajib pajak bila telah memenuhi syarat-syarat objektif. Subjek pajak tidak identik dengan subjek hukum. Oleh karena itu, untuk menjadi subjek pajak tidak perlu menjadi subjek hukum. Sehingga firma, perkumpulan warisan yang belum terbagi salah satu kesatuan yang dapat menjadikan subjek pajak. Demikian juga orang gila, anak yang masih di bawah umur, dapat menjadi subjek atau wajib pajak. Tetapi untuk mereka perlu ditunjuk orang atau wali yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memenuhi dan kewajiban-wajibannya. Selanjutnya, objek pajak. Mengenai apa yang dapat dijadikan objek pajak, banyak sekali macamnya. Pada prinsip, segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau objek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Misalnya, keadaan. Yang dimaksud dengan keadaan itu adalah kekayaan seorang yang pada saat tertentu memiliki kendaraan bermotor, radio, atau televisi. Yang kedua adalah perbuatan. Melakukannya penyerahan barang karena perjanjian mendirikan rumah atau gedung. Yang ketiga adalah peristiwa, yang disebut juga kematian, keuntungan yang diperoleh secara mendadak. Selanjutnya kita masuk ke dalam macam-macam objek pajak. Objek pajak penghasilan atau yang disebut dengan PPh adalah penghasilan itu sendiri. Penghasilan sebagai objek PPh diartikan secara luas, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1. Yang termasuk dalam penghasilan adalah penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali yang ditentukan dalam undang-undang ini. B. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan penghargaan. Selanjutnya C. Laba usaha. Lanjut D. Keuntungan karena penjual atau karena penghalian harta. Selanjutnya E. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. F. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengambilan utang. G. Dividen. Dengan namanya dari dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari asuransi kepada pemegang polis dan pemegang sisa hasil usaha koperasi. Selanjutnya H. Royalti atau imbalan atas pengguna hak. Selanjutnya I. Sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta. Selanjutnya C. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. K. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintahan. Keuntungan kelisian source, mata uang asing. Selanjutnya M. Karena penilaian kembali aktivitas. Selanjutnya N. Premi asuransi. Selanjutnya O. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau perjalanan yang bebas atau pekerjaan yang bebas. Selanjutnya P. Tambahan kekayaan itu yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Selanjutnya Q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. R. Imbalan bunga sebagaimana ini maksud dalam undang-undang yang mengatur mengenaikan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. S. Surplus Bank Indonesia. Objek pajak PPN
sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang 8 tahun 1984 yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 adalah penyerahan barang karena barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha dengan syarat barang berwujud atau tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak. Selanjutnya, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Selanjutnya, penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan. Yang B, impor barang kena pajak. Selanjutnya C, penyerahan barang kena pajak dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha dalam syarat. Yang pertama, jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak. Yang kedua, penyerahan yang dilakukan harus di dalam daerah pabean. Yang ketiga, penyerahan yang dilakukan harus dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Lanjutnya D, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. E, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Selanjutnya, F, ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. G, objek PPN sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 sebagaimana yang telah dicetuskan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yaitu dengan membangun sendiri yang dilakukan tindak di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya oleh orang pribadi atau badan, baik yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain. Selanjutnya H, PPN berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yaitu penyerahan aktivitas oleh pengusaha yang kena pajaknya yang menurut tujuan semula yang tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehan yang dapat dikreditkan. Selanjutnya objek PPN BM. Menurut pasal 55 nomor 8 tahun 1984, termasuk objek PPN BM adalah A, penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Impor barang B, impor barang yang kena pajak yang tergolong mewah. Objek pajak bumi dan bangunan. Dalam pajak bumi dan bangunan menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. Pengertian bumi di sini adalah permukaan bumi yang meliputi tanah, perairan pedalaman, serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sementara itu, bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Termasuk dalam bangunan yang dapat dikenakan pajak adalah bangunan tempat tinggal, gedung kantor, hotel, pabrik, jalan lingkungan pabrik dan emplasemennya, kolam renang, tempat penampungan kilat atau minyak, air dan gas juga pipa minyak, fasilitas yang memberikan manfaat. Sedangkan objek yang tidak dikenakan pajak bumi adalah bangunan, adalah objek pajak yang pertama digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan nasional yang tidak dimasukkan untuk memperoleh keuntungan. Digunakannya untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang jenis dengan itu. Yang ketiga, merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah yang belum dibebani suatu hak. Selanjutnya yang keempat, digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat, berdasarkan asas pelakuan timbal balik. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh materi keuangan. Selanjutnya, objek pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang disebut dengan BPHTB. Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan yang meliputi A. Jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat, waris, pemasukan dalam perseorangan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan beban pembeli dalam lelang, pelaksanaan putus hakim yang mempunyai keputusan hukum yang tetap, penggabungan usaha, pengeleburan usaha, pemakaian usaha, dan hadiah. Selanjutnya yang B, pemberian hak yang baru karena kelanjutan perlepasan hak,
dan di luar pelepasan hak. Selanjutnya, adapun ini masuk dengan hak atas tanah, diantaranya adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Objek pajak biaya materai. Dokumen dengan dikenai biaya materai adalah suatu perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Selanjutnya, akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akta yang dibuat oleh pejabat membuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Yang keempat, surat yang memuat jumlah uang, yaitu yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyarankan pembukaan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank, yang berisi pemberitahuan saldo dan rekening di bank, yang berisi pengakuan bahwa utang-utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan. Selanjutnya yang kelima, surat berharga seperti wesel, promise, accept, and check. Selanjutnya yang keenam, dokumentasi yang digunakan sebagai alat pembukti di pemuka pengadilan yaitu surat biasa dan surat kerumah tanggaan, dan surat yang semula dan dikarenakan biaya materai berdasarkan tujuan jika digunakannya untuk tujuan yang lain atau digunakan oleh orang lain dari maksud semula. Subjek dalam pajak negeri, pajak dalam negeri, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia ini lebih dari 183 hari, jangka waktu 12 bulan, atau orang yang pribadi yang dalam suatu tahun pajak di Indonesia mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Badan yang didirikan atau bertempat di kedudukan Indonesia, kecuali unit tertentu, subjek dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria, yaitu pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dari dan belanja daerah. Selanjutnya, penerimaan dimasukkan dalam anggaran pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. Dan selanjutnya, eh, pembukaan diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Pajak luar negeri. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di kedudukan Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia yaitu orang pribadi yang berada di Indonesia yang tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dalam 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan maaf, ini salah, ternyata sama. Oh, berbeda ya. Menjalankan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi yang berdasarkan PPh nomor 36 tahun 2018 adalah orang pribadi, badan, dan bentuk usaha, tetapi yang tidak termasuk subjek pajak adalah kantor perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan, atau penjabat lain, dan negrasing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada, bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Dan Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari luar jabatan atau pekerjaan tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Organisasi internasional dengan syarat, yang pertama, Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan. Dari Indonesia ini, selain memberikan pinjaman kepada pemerintah, yang dananya berasal dari iuran para anggota. Jadi, kurang lebih dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jadi itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih.